Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 9. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan topik narkoba. Sebelum masuk ke penjelasan materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Fadia Korina Ziva dengan NIM 031. Lalu ada teman saya yaitu ada Tasya Nur Fatika Sari dengan NIM 036. Lalu ada Zaini Cantika Bil Ilmi dengan NIM 045. Lalu ada Diva Cipta Safira Maharani dengan NIM 061. Baik, selanjutnya kita masuk ke topik diskusi narkoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tasya Nur Fatika Sari dengan NIM 036. Di sini saya akan menceritakan penangkapan perwira polisi atas kasus narkoba di Karawang. Ya, jadi pekan lalu Badan Reserse Kriminal Polri ini menangkap Kasat Reserse Narkoba Polres Karawang, Ajun Komisaris Polisi INM atas kepemilikan dan diduga terlibat dalam peredaran 2000 butir pil jenis ekstasi. Ya, jadi Kapolri sendiri, Jenderal Listio Sigit Prabowo, juga pernah menegaskan bahwa tidak ada toleransi bagi bandar narkoba di Indonesia, apalagi itu Polri. Sudah jelas akan dapat hukuman pidana dan akan dipecat. Ya, jadi menurut saya penangkapan perwira polisi di Karawang ini tadi sangat bertentangan dengan nilai Pancasila kedua ya, dan sila ketiga sih menurut saya, kemanusiaan yang adil dan beradab dan persatuan Indonesia. Karena masalah tersebut yang terlibat adalah kepolisian yang seharusnya bertugas untuk memberantas narkoba di Indonesia, dan jajaran kepolisian yang terlibat dalam kasus tersebut sangat-sangat memalukan dan tidak mencerminkan nilai Pancasila, tapi sangat mencerminkan nilai yang buruk untuk kita, generasi muda. Jadi kenapa saya katakan begini? Karena polisi adalah aparat negara dan kita sangat-sangat mempercayai aparat negara. Tapi kalau aparat negaranya seperti ini, kita harus percaya pada siapa? Sedangkan aparat negaranya, yaitu polisi ini tadi, terjerat kasus narkoba yang dapat memecah persatuan bangsa Indonesia. Perkenalkan, nama saya Zaini Cantika dengan NIM 1512200045. Terjerat kasus narkoba, seorang A minta maaf, pelaku A meminta maaf kepada masyarakat Indonesia, terutama anak-anak muda yang menjadi penggemarnya berkaitan dengan kasus dia terjerat kasus narkoba. Dalam pemeriksaan, pelaku mengaku mengenal ganja sejak tahun 2019. Ia sempat berhenti, tapi kembali mengonsumsi barang haram tersebut pada 2020 hingga akhirnya dia tertangkap. Pada Selasa, pelaku diketahui mengajukan rehabilitasi. Ia pun menjalani sejumlah asesmen di BNNP DKI untuk mengetahui kondisi fisik dan psikis akibat penyalahgunaan narkoba tersebut. Meliputi media sosial, ganja bukan narkotika pertama yang dikonsumsi pelaku. Sebelumnya, ia pernah mengaku menggunakan narkoba semasa masih tinggal di Australia. Dalam sebuah obrolan di YouTube Gofar Hilman yang tayang pada 2019, pelaku mengaku sempat menggunakan narkoba jenis Nipam atau Megadon pada 2015. Bahkan, hubungannya dengan kekasih kandas karena hal itu. Pelaku mengaku menggunakan narkoba karena merasa depresi atas masalah keluarga. Dari masalah yang dialaminya, pelaku A sangat bertentangan dengan Pancasila sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena pada kasus narkoba yang dialami pelaku A pada saat itu dihentikan setelah pelaku A mengajukan permohonan untuk rehabilitas. Alasan sangat bertentangan dengan Pancasila sila kelima, karena narkoba merupakan salah satu barang yang dilarang di Indonesia, dan alasan lain adalah karena pihak kepolisian tidak menjalankan sila kelima karena sudah tidak adil.
dengan rakyat lainnya, atau tidak semua diberikan hukuman yang sama padahal orang lain juga melakukan kesalahan, yaitu memakai barang terlarang. Saya Diva Cipta Safira Maharani dengan NIM 15122000061. Di sini saya akan menceritakan satu contoh kasus narkoba yang ada di Indonesia, yaitu pria bunuh ayah kandung di Luwu karena emosi ditegur pakai narkoba. Seorang pria berinisial HM usia 32 tahun di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, tega membunuh ayah kandungnya sendiri yang berinisial AM usia 50 tahun dengan menusuk dada sebelah kirinya. Pelaku tega membunuh ayahnya karena emosi ditegur pada saat memakai narkoba. Jadi pelaku merupakan anak kandung korban yang sering dimarahi karena sang anak mengkonsumsi narkoba. Dan salah satu saksi seorang warga mengatakan bahwa pelaku merupakan residivis narkoba. Dia menduga pelaku emosi dan dendam terhadap ayahnya karena efek dari narkoba sehingga tega membunuh ayah kandungnya sendiri. Kemudian, sang ayah kandung yang merupakan korban dari anak kandungnya sendiri dinyatakan meninggal dunia usai menerima luka tusukan pada dada sebelah kiri. Pelaku menusuk korban dengan cara menggunakan sendok makan yang telah dibuat menjadi runcing. Di sini saya akan menganalisis dari kasus tersebut. Dalam kasus ini terdapat pada sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, yang berarti sesama manusia harus bersifat berperi kemanusiaan dan beradab, dan tak seharusnya melakukan kejahatan kepada sesama manusia, apalagi dengan orang tua atau ayah kandung sendiri. Perkenalkan, nama saya Fadia Korina Ziva dengan NIM 041. Dua polisi yang ditangkap di Polres Nias. Terdapat dua polisi aktif yang diduga terlibat tindak pidana kasus narkoba. Kedua polisi yang ditangkap itu bertugas di Polsek Lotu Utara, yakni Bribka L dan Brigadir JP. Mereka diamankan di Polsek Lotu Nias Utara. Keduanya menggunakan narkoba. Tak hanya menangkap dua anggota Polri, petugas juga menangkap dua warga sipil yang diduga terlibat berinisial RH dan AFT. Namun Yatsen belum mau merinci lebih jauh soal penangkapan itu. Ada dua orang sipil juga diamankan. Jadi sebenarnya ini adalah pengembangan kasus. Awalnya ditangkap di desa Awaal, lalu bergeser di desa Lotu. Tapi besok kita akan update lagi perkembangannya. Itu kata Bapak dari Yatsen. Kasus tersebut masih dialami oleh penyidik. Selain itu, dua polisi yang aktif itu juga ditangkap dan juga menjalani pemeriksaan di Satres Narkoba Polres Nias. Mereka masih diperiksa di Satres Narkoba sekalian mengambil informasi sementara. Selesai dari Satres Narkoba lalu nanti diperiksa di Propam. Jadi analisis yang saya dapat dalam kasus tersebut terdapat pada sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang berarti digunakan sebagai tujuan negara, diwujudkan melalui sistem pemerintahan dan semua hak dan kewajiban warga negara. Kerjasama antara masyarakat dan pemerintah dalam negara memang tidak terpisahkan meskipun karakteristik masyarakat Indonesia masih melaksanakan musyawarah untuk mencapai suatu mufakat. Keadilan dalam kasus penangkapan narkoba ini adalah berdasarkan hukum atau undang-undang dasar. Masyarakat memiliki hak untuk memiliki sastra atau lapisan yang sama dalam proses hukum. Lalu adil, sikap yang adil di antara umat manusia, tidak memandang siapa yang akan ditangkap karena menggunakan narkoba, entah itu polisi, artis, dan bahkan para pejabat-pejabat. Sekian dari presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada salah-salah kata-kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.